menunjukkan kepada
beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walaupun dapat sebaliknya apabila hidup sebuah negeri jauh dari Allah, jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut keberkahan dan langit hingga jauh. Bahkan dalam sebuah asal dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala bencana pembalasan bagi penduduk sebuah negara apabila negara tersebut penduduknya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah yang Allah berkata Allah akan menghilangkan keberkahan dari bumi, sehingga apapun yang terjadi bukan banyak manfaat tetapi banyak adab. Ketika turun hujan menjadi banyak penyebab bencana alam, banjir, longsor dan sebagainya. Ketika terjadi musim kemarau, juga menjadi penyebab banyak bencana rata-rata kebakaran hutan dan sebagainya. Ini pertanda keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang telah membayar manusia yang bermanusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bencana yang kedua adalah yang paling baru adalah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan sifat adil dari para penegak hukum, sehingga untuk bisa berjual-belikan, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, dan juga kebenaran bisa ditukar dengan kuat, dan juga orang bisa dikuasai. Ini pertanda sifat adil dari para penegak hukum, para hakim, jadi merupakan bencana yang merupakan kepada sebuah negara menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bencana yang selanjutnya adalah yang Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sifat baru dari kaum manusia. Yang mana perempuan itu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda rasa malu dan laki-laki. Rasa malu perempuan itu besar di rasa malu yang ada. Tapi bagaimana jadinya apa yang terjadi pada perempuan sudah punya rasa malu. Maka yang terjadi adalah berbagai macam kriminal dan juga kejahatan dan yang disebabkannya perempuan sudah kehilangan masalah maksiat kembali. Ini adalah bencana yang menyebabkan kepada manusia dan sebuah negeri yang sudah jauh dari Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kepada penduduk tersebut adalah pemimpin, seorang pemimpin yang dolim, pemimpin yang menjadi tukang bohong, tukang tipu, tukang rampas. Inilah fenomena, inilah cerminan watak dan sifat rakyat. Kalau sebuah penduduk negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang tukang korupsi, itu pertanda banyaknya yang korupsi. Apabila sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang tukang bohong, itu pertanda bahwa rakyatnya mayoritas tukang bohong. Apabila pemimpinnya punya watak tukang tipu, itu mencerminkan bahwa rakyat mayoritas berarti bohong. Dan bagaimana untuk membalikan semuanya? Membalikan dengan cara bertobat kepada Allah
Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila sebuah penduduk berkenan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kirim kepada penduduk tersebut seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemimpin tersebut menjadi yang berkah dan didoakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Al-Qur'an. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak lain adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Sehingga seluruh aktivitas kita haruslah menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berutus berulang ini sudah mencontohkan bagaimana tata cara ibadah dan mengajar tidur sampai tidur kembali. Rasulullah SAW bersabda, "Maka dia saya tidak tersisa sedikit pun segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah wajibkan, yang diperintahkan atau memberikan contoh kepada manusia dan mulai itu sampai itu kembali semuanya sudah disampaikan dan disampaikan oleh Rasulullah. Sehingga seluruh aktivitas kita haruslah menjadi bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, bagaimana kerja kita menjadi ibadah. Ketika kita berbicara, bagaimana berbicara kita menjadi ibadah. Ketika kita tidur, bagaimana tidur kita menjadi ibadah. Ketika kita makan, bagaimana makan kita menjadi ibadah. Semuanya harus menjadi bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah dunia bukan tempatnya untuk menumpuk harta, dunia bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Bersenang-senang adalah nanti balasan dari orang beriman yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sudah mendengar. Pada itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga punya jalan jadi kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan para pendidik kita dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membawa kebahagiaan kepada jalan yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala
wasallam.